Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi nurun ala nur. Alladzi khalaqan nur wa anzala at-taurata fi kitabim mastur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada kekuasaan, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pokok daripada akidah umat Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah dibawa selalu di dalam hadisnya khisni, dia akan selamat di mana berada. Di dunia juga diberi keselamatan, di akhirat pun juga diberi keselamatan. Dengan petunjuknya yaitu Al-Quran, yang sebagai petunjuk yang pertama adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang dia datang ke dunia bersama Allah, dari Allah, berserta Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hudal linnas itu untuk berhubungan, berhablum minan nas, supaya dunia ini aman, bisa melalui yang disebut sekarang sudah ada negara. Kalau dulu suku-suku, bangsa-bangsa dan seterusnya, kerajaan-kerajaan, itu gunanya adalah untuk mengatur umat manusia agar kita tidak terjadi yang pertama yaitu perkelahian atau peperangan, di mana petunjuk-petunjuk Allah itu kalau kita langgar, atau yang dibuat manusia itu kalau kita langgar, maka terjadinya adalah namanya kerusakan. Maka kerusakan itu sesungguhnya itu adalah yang membuat adalah ulah manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran ada di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sesungguhnya kerusakan di langit, di bumi, di udara, di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi jangan menyalahkan Tuhan Allah, karena Allah sudah menciptakan ini sebaik-baik ciptaan. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beriman, yang mentaati perintah Allah, khususnya menjalankan perintah puasa, sholat, zakat, haji dan seterusnya, sehingga itu dasar amaliyah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kalau itu sudah kita laksanakan dengan akidah Islamnya, yaitu kita diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
selalu kita harus nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus nyambung kepada Rasulullah? Karena nurnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Rasulullah itu ada di dalam diri kita sendiri. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah itu adalah contoh pancaran daripada zat Allah untuk menjadi rahmat seluruh alam. Tapi ada yang utusan Allah yang ada di dalam diri ini, yang dia itu tidak akan tenggelam, tidak akan mati. Itulah guru sejati kita. Kalau kita sudah mengenal sang guru sejati, yaitu siapa itu? Nur Muhammad, yang selalu memberi petunjuk kepada kita setiap langkah, setiap detik kita. Sehingga tunjuk itu namanya adalah Al-Quran. Maka disebut Al-Quran itu nurun. Al-Quran itu adalah cahaya. Pada kesempatan ini saya buka tentang pertanyaan dalam kubur. Yang sekarang ini masih belum merata penjelasannya. Kan ada tahu Bapak Ibu, ada pertanyaan kubur, ada ya, hakul yakin. Kubur itu artinya terkubur. Terkubur di mana? Bukan di kuburan sana, terkubur di dalam diri. Yang tadi alladzina yu'minuna billah, masih gaib. Jadi Allah itu, kalau saya tanya misalkan gaib kan sayang sekali, lebih nyata daripada dunia, ya. Maka dikatakan wajibul wujud, wajib akan adanya. Itu orang-orang ilmu tauhid. Dia nyata, lebih nyata daripada dunia seisinya. Tapi kita bukan mengkaji zatnya. Nah, pertanyaan kubur ini karena terkubur. Bagi kita umat Islam, orang beriman itu jawabnya bukan mati dulu. Ketika kita masih hidup, maka termasuk beliau Pak Ketua Takmin, Pak Iman, termasuk saya. Ya sekarang ini semangat karena menjawab daripada pertanyaan kubur itu. Nanti dihitung jumlahnya. Pertama, karena kan terkubur. Sekarang kita buka biar tidak terkubur. Bahwa Allah itu nyata. Tapi seperti apa? Ayatnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa, terlintas pun juga tidak. Tapi lebih nyata. Ya, terus tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ini pokok dalam ilmu tauhid. Ayo, pertanyaan yang terkubur itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bapak Ibu kan sudah bisa jawab toh. Di dalam sholat sudah dijawab. Jawabnya sekarang Bapak Ibu. Jangan nunggu mati. Kalau mati terkunci. Surah Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kututup mulut mereka, tangan berbicara, kaki menjadi saksi yang dalam wudu-wudu tadi. Pertanyaan pertama tadi, man rob, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Jawabnya kapan? Jawabnya sekarang. Kalau sekarang nggak jawab, sekarang dia tidak kenal Allah. Di akhirat lebih tidak kenal lagi. Itu pasti Bapak Ibu. Kita lanjutan yang kemarin. Kita membuka tabir rahasia apa yang telah disampaikan para guru-guru kita. Itu sebenarnya harus nyata di dunia ini. Kalau kita tidak disampaikan di dunia ini dan tidak dijawab di dunia ini, maka tidaklah mungkin dia di akhirat itu bisa menjawabnya kalau di dunia itu tidak dijawabnya. Nah, esensi yang paling pokok
Yang bertanya itu pun juga makhluknya Allah. Siapa itu yang bertanya? Apa itu dalam kubur itu? Namanya malaikat Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir itu adalah identitas juga ada di dalam diri kita sendiri. Maka di dalam surah Yasin yang ayat 65, pada hari ini kututup mulut mereka, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Harus kita rasakan dari sekarang di dunia ini. Bahwa Allah bersama kita, Rasul bersama kita, para malaikat bersama kita, kitab-kitab itu mendarah daging di dalam diri kita. Kalau nunggu mati dulu, sudah mati kok malah cari itu. Yang disebut kita dalam kubur itu memang itu adalah terkubur di dalam diri kita yang tidak bisa dilihat oleh mata. Padahal itu caranya bukan dari mata dibawa ke dalam, tapi dari dalam dibawa keluar dari dalam dulu. Jadi mata ini adalah alat. Kita bisa melihatnya karena munculnya adalah dari dalam. Jadi menerebuka siapa Tuhanmu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak tahu isi daripada sholat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Siapakah yang mengakbarkan? Siapa yang diakbarkan? Kalau di kajian dalam Nurul Haq, yang mengakbarkan itu adalah nur yang diakbarkan zat. Jadi nur mengakbarkan zat. Nah itulah di dunia sudah kita kenal di dunia ini. Jadi yang sampai kepada Allah itu Allah sendiri. Kan pancarannya nur ini. Matahari ada sinarnya. Ya sinarnya sendiri, sinar matahari itu yang bisa sampai kepada matahari. Nah, ini kajian ini subhanallah. Masya Allah kalau sudah dikenal ini. Hidup menjadi nikmat, lezat. Tidak takut dengan apa-apa gitu ya. Karena tenang. Ya. Terus sesudah itu mantap, ternyata juga ada di dalam sholat yang sudah Allah Akbar itu tadi. Kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yaitu Allahu Rabbi. Terus yang kedua, wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Siapa jawabnya Bapak Ibu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan kadang toh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini memang kita buka ini ya. La ilaha illallah itulah hadis, Muhammadur Rasulullah itulah firman. Jadi Bapak Ibu sudah tahu isi hakikat daripada firman dan hadis. Itulah yang ditinggal oleh Rasulullah SAW, engkau akan selamat apabila memegang dua itu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apa itu? Kalimat tauhid itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang kedua sudah Muhammad itu sudah otomatis, karena tersebut namaku, tersebut namamu, tersebut namamu, tersebut namaku. Jadi kita bisa mengenal Allah itu karena ada Muhammad. Kandang itunya. Ya, kalau kita nggak kenal Muhammad, kita tidak akan mengenal Allah. Mesti gandeng. Dan itu jawabnya di dunia. Jadi mengenal Nabi Muhammad juga harus di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kan man rabbuka wa ma nabi yuka. Wa ma kitabuka. Apa kitabmu? Apa jawabnya Bapak Ibu? Jawab aja, enggak ragu-ragu. Al-Quran. Al-Quran itu mana? Al-Kitab, Kitabul Insan, Al-Insan, Kitabullah.
Yang kitab Allah itu ya Al-Insan ini. Yang di dalamnya ketika di alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Berarti sudah otomatis. Lah, ikra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri yang menghitungnya pada hari ini. Nah, inilah namanya wama kitabmu adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an didarah dagingkan di dalam diri kita sebagai satu petunjuk hidup, dua pedoman hidup. Ya, pedoman dan petunjuk. Darah dagingkan cocok tidak Al-Qur'an keterangan itu dengan perilaku kita yang dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalau ini gempurnya kepada arah diri, Masya Allah, aman. Apa yang disampaikan semua sudah darah daging dalam dirinya. Bukan lagi buat-buat. Bukan buat-buat Bapak Ibu. Yang disampaikan, yaitu yang diamalkan oleh yang menyampaikan itu. Jadi pasti diamalkan. Iya jawabnya. Itulah namanya apa kitabmu, yaitu Al-Qur'an. Isinya Al-Qur'an nurun. Al-Qur'an itu adalah cahaya. Maka kalau tertulisnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau di umum hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu pegang itu sekuat-kuatnya. Boleh profesi kita apa saja sama. Kalau kita sudah memegang Al-Qur'an dan merasa Allah bersama kita, Nabi Muhammad bersama kita, Al-Qur'an itu adalah firman Allah tadi. Quran dan hadis itu sudah menjadi darah daging kita sendiri. Nah, pertanyaan itu yang keempat. Wama kiblatuka. Apa kiblatmu? Apa baitullahmu? Apa baitullah itu? Yaitu Ka'bah. Itu syariatnya Ka'bah. Padahal di dalam diri qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang-orang beriman itu di dalamnya ada cahaya, itulah baitullah. Qalb. Maka kalau hatinya baik, maka seluruh perbuatannya baik. Kalau hatinya buruk, maka dia akan buruk. Maka qalbun ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Jadi qalbun mukmin baitullah. Rumahnya Allah itulah qalbunya orang-orang yang beriman. Allah tidak zat Allah diletakkan di mana saja dia hancur lantah, hanya di hatinya orang yang beriman ini saja. Jadi baitullahnya sudah ketemu. Jadi Bapak Ibu belum haji, gampang nanti sana. Sekarang proses dulu dari sini. Tiap hari sudah berproses, sudah bersuci itu. Dari kamar mandi itu namanya mau berangkat haji itu apa namanya itu? Mikot. Muncul. Mikot, Pak. Mana tanah sucinya, yaitu diri kita ini. Mikot. Jadi harus bersih. Jadi kesucian itu harus di dalam diri. Mau dibuka kesuciannya, fitrah, kesucian kejadian kita, fitrah akidahnya, qalbi, qauli dan fi'li, ucapan, hati dan perbuatan. Kalau itu kesucian, nah Allah Maha Suci, kita jalan. Jadi jawabnya dari sekarang. Nah, masih ada lagi pertanyaan. Ya, apa biasanya? Siapa saudaramu? Siapa saudaramu? Jawabnya apa Bapak Ibu? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal anwat. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, kita sambung.
Tiap Jumat khotib mendoakan itu. Subhanallah. Khotib disuruh mendoakan. Baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Jadi bukan disebut nama siapa saudaramu, oh Pak Sunario, Pak Haji Wampuka. Langsung mukminin, mukminat. Maka kalau dengan kaum muslimin orang beriman kita wajib rukunnya, wajib rukun, wajib rukun. Nanti otomatis di sana saudara kita semuanya kok. Akidahnya sama, syahadatnya sama, nabinya sama, Qur'annya juga sama, kiblatnya juga sama. Itulah pertanyaan kubur wajib dijawab dari sekarang.